Oke teman-teman, selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kayak kain tapi bergeraknya seperti bendera. Jadi saya menggunakan efek wind dan menggunakan cloud, dan nanti saya menggunakan hook ya perintahnya. Nanti kalau sebelum render hasilnya akan seperti ini, teman-teman bisa lihat ini masih kasarnya ya. Jadi ini saya gerakin, memang saya gerakan tongkatnya dan si benderanya ngikutin tongkatnya. Oke. Nah, dari sini nanti ketika di render hasilnya seperti apa? Jadinya seperti ini. Oke ya. Jadi teman-teman simak videonya secara ini ya. Jangan loncat-loncat ya, teratur sampai akhir. Nanti akan hasilnya seperti ini. Oke, kalau begitu langsung saja bagaimana cara kerjanya. Oke, teman-teman, jadi untuk memulainya untuk membuat kira-kira bagaimana pergerakan kain mengikuti benda dan nanti ada efek angin juga, itu cara seperti apa. Langkah pertama nih saya hapus dulu, terus kemudian teman-teman bisa menggunakan mencoba kita menggunakan plan dulu ya, menggunakan plan dulu. Nah, plannya ini oke, saya jelaskan dulu bahwa plannya saya putar, saya tekan screen kayak dulu deh. Oke, setelah itu saya putar kira-kira ke arah yang hijau ini, yaitu Y. Oke, saya tarik kemari, lalu saya tekan 90, enter. Nah, itu dia. Kemudian ini untuk si plannya saya lebarnya kira-kira seperti kayak bendera lah ceritanya gitu ya. Kemudian saya tempatkan dimanapun posisinya, silakan. Terus kemudian setelah sampai di sini saya coba naikin ke atas sedikit, posisi dimana bebas ya, bebas. Misalkan dari sini posisinya ada di sini, itu boleh. Ini tidak harus di tengah ya, bebas aja, contoh aja. Oke, terus kemudian dari sini baru teman-teman menambahkan segmennya. Klik kanan, subdivide, dan saya berikan nilai kira-kira 50 saja. Ya 50 cukup kah gitu ya. Terus kemudian saya coba tambahkan di sini seleksi area yang saya tidak mau supaya tidak ngikutin gelombang ya, artinya diam di tempat. Bisa seleksi di sini satu, kemudian lagi di sini satu lagi satu, ini bebas ya, satu lagi di sini, dah. Nah jadi sorry, kebanyakan yang ini nih, sampai sini aja cukup. Nah dari 3 seleksi ini teman-teman tinggal dicoba untuk menahan, dijadikan fungsi sebagai penahannya. Saya klik ke bagian yang namanya data properties, lalu kita pilihnya vertex group, klik plus saja, lalu klik assign, kemudian saya coba untuk kasih nama ditahan gitu ya. Oke, baru saya matikan. Nah, setelah ditahan baru saya coba fungsikan dia dijadikan sebagai cloud. Paling gampang kita aja dulu, simpel. Oke, jadi kalau kondisi normal, kalau cloudnya sudah diaktifkan, jangan lupa tadi yang fungsi tadi itu yang ditahan itu kita panggil bagaimana cara manggil. Di bawah cari yang namanya shape, di shape. Nah ini kita panggil. Oke, lalu kita klik ditahan. Ditahannya dideteksi ya. Lalu kita coba play. Ini durasinya saya buat sekitar 150 aja kali ya, nggak usah banyak-banyak ya. Kira-kira ini set dulu. Operation di sini sebentar, ada data properties, cukup kali ya, gitu aja dulu. Baru saya coba untuk masuk ke play dulu ya, sebentar waktu dicoba tes. Nah saat ini sudah ada 3 yang ditahan ya, 3 yang ditahan, seperti itu kondisinya. Oke, sip, sudah terjadi. Nah sekarang setelah sampai di sini saya kepengen menambahkan ada efek angin, teman-teman. Ada efek angin, kemudian tinggal menambahkan add. Di sini ada namanya force field, pilihnya wind. Nah wind ini saya putar ya, saya putar dari sumbu X ke, dari arah sudut pandang X maksudnya, lalu saya putar ke yang warna merah ini X ya. Saya putar kira-kira 90 aja. Sorry, kebalikannya. Aduh, saya putar kemari ya, saya putar min 90. Nah, kemudian saya tarik. Ini sih bebas, tidak harus lurus banget. Mau agak miring ke atas atau ke bawah, atau mau ke sana dikit juga boleh, ke sini juga boleh. Itu bebas, terserah kalian ya. Oke. Nah setelah sampai di sini coba kita play saat ini. Pada saat saya play, kondisi normal dari si wind ini strength-nya 1, jadi tidak akan terasa. Nah supaya terasa teman-teman kasih nilai kira-kira 3000 gitu ya. Nah nanti baru kita play.
Nah, ini baru terlihat efeknya. Nah, dia baru terlihat efeknya tuh. Jadi kalau hanya 10, 50 itu nggak terasa. Kalau 3000 pasti akan terlihat. Oke. Sudah ya. Jadi kalau mau lebih kuat lagi tinggal dinaikin aja nilainya berapa. Jadi kalau kita perhatikan ya. Oke, saya misalkan saya itu tadi 3000. Kalau saya naikin kira-kira menjadi seperti kayak 10.000 atau berapa, silahkan bebas. Sekali lagi diklik dulu untuk si win-nya. Kalau mau dirubah, diedit dan sebagainya, kemudian diklik dulu di sini. Jangan lupa di sini juga diaktifkan dan kita cek di bagian sini. Nah, dia win-nya. Mungkin saya kasih 15.000 aja. 15.000. Wah, kencang banget nih. Ya. Wah, kencang banget teman. Oke. Seperti itu. Sip. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana ketika saya beri benda di sini, terus nanti bendanya bisa digerakin dan si kainnya ini ngikutin bendanya. Itu dia teman-teman ya. Jadi antara efek si angin dan ini udah terkoneksi dengan baik ya. Jadi saya pertama kali memang kalau baru belajar ketik 50, 100 nggak kelihatan. Jadi harus dikasih nilai 1000, 15.000 lah kurang lebih. Oke, sekarang saya coba tambah lagi menggunakan add mesh cylinder. Oke, silinder lalu saya kecilkan menggunakan skala. Di sini saya klik yang di warna biru ini ya, yang ini. Saya tarik aja, nah ke dalam, kira-kira gitu ya. Oke, lalu diperbesar atau tinggikan seperti ini. Lalu saya lihat dari sumbu X dan saya posisi atur di awal. Saya naikin ke atas dulu sampai di sini batas. Kira-kira demikian. Nah, dah. Oke. Sebelum dikoneksi teman-teman, sumbunya ini kalau ini kan nanti rencana saya mau saya putar-putar begini ya rencananya gitu. Nah kayak gini ya, mau saya putar gitu ya. Tapi acuannya ada di bawah, ada di sini. Ini gimana caranya teman-teman? Jadi teman-teman tinggal di edit mode, simple aja, lalu seleksi bagian bawah gitu ya. Saya pakai X-ray, seleksi bagian bawah, saya ulangi X-ray, wireframe, seleksi bagian bawah, terus kemudian saya tekan Shift S. Jadi kursornya ini yang titik-titik warna merah putih ini dipindah dengan cara klik yang di sini, cursor to selected. Nah, dia akan pindah ke situ. Sekarang saya matikan dulu objeknya, maksudnya dinormalkan. Kemudian sumbunya ini yang tengah ini dipindah ke bawah. Gimana caranya? Kita pakai objek set origin. Jadi yang sumbu tengah ini nih, itu namanya origin. Jadi set origin to cursor. Dan dia akan pindah ke bawah. Nah, saat ini ketika teman melakukan proses melakukan pemindahan, dia akan pindah seperti itu ya. Nah, itu dia. Rencananya begitu. Oke, setelah sampai di sini teman-teman, X-ray saya matikan. Bagaimana tadi kan kita sudah ada nama tuh kalau nggak salah ditahan ya. Nah, ditahan ini bisa terkoneksi di sini. Nah, kita membutuhkan yang namanya hook ya, perintah hook. Perintah hook di mananya? Di plan-nya. Di sininya, perintah hooknya ya. Jadi teman-teman mencoba untuk klik di sini lalu ke modify. Nah, di modify ini pilihnya yang namanya hook. Nah, setelah di hook dan posisi hook ini jangan di bawah teman-teman, di atas posisinya. Kenapa? Nah, jadi kalau di bawah nanti dia tidak terpengaruh, cloudnya tidak, jadi yang dibaca tuh cloud dulu baru si hook. Nah, saya kepengen nanti yang terpengaruh tuh dari hook, dia udah terkoneksi baru nanti terpengaruh di cloudnya. Itu dia. Nggak ngerti Pak. Intinya dikoneksi dulu baru nanti fungsi cloudnya bekerja gitu loh. Jangan cloud dulu baru hook, kebalik ya, jadi ada di atas ya. Itu dia. Nanti kita coba deh perbedaannya kalau tidak dibalik ya. Sementara waktu saya belum koneksi dan saya kepengen bikin animasi sederhana aja deh, simple ya. Mungkin dari sini saya kepengen bikin untuk durasinya sekitar 10 sampai 100 aja kali teman-teman ya. Saya klik bagian si tulangnya, lalu saya klik di sini, lalu saya klik I, saya pilih rotation, titik awal rotation, kemudian sampai ke 50 ya, kira-kira sampai 50. Sorry, ini satu deh, maaf, 50 maksudnya di sini salah ketik. 50 dia geser ke kiri, mungkin gitu ya, ke kiri gini, dikit aja. Oke, nanti ke 100, ke 50, kemudian 100 ya, ke 100 akhirnya dia geser ke sana. Oke, nanti kembali lagi ke 150 deh, kira-kira 150 atau 140 aja deh, 120 ya. 20 dia kembali normal. Saya tekan Alt R ya, Alt R artinya membatalkan kondisi ke normal gitu ya.
Nah ini teman-teman tinggal diatur aja posisinya kira-kira letaknya di mana. Ini belum disimulasi teman-teman ya, masih kondisi seperti ini. Jadi nanti saya kerahkan sampai 150 aja deh, saya render ya. Jadi kalau di play kayak gini hasilnya, tapi belum terkoneksi ya. Nah pertanyaannya nih, bagaimana supaya terkoneksi? Nah itu dia. Oke, jadi caranya adalah teman-teman tinggal diklik di bagian ini apa sih, siapa namanya si kainnya, kemudian di hook ini diklik aja di bagian objek, dia akan terpengaruh oleh siapa? Oh, oleh si tiang ini gitu ya, namanya object cylinder. Kemudian yang terpengaruh bagian yang mana? Yang tadi yang objek vertexnya, yang ditahan dipanggil. Nah itu dia. Baru kita coba kembali ke awal dan kita play saat ini. Simple, sederhana. Dan saat ini udah mengikuti ya, simple sekali, gampang. Nah dia bergerak. Simple ya teman ya, gampang. Jadi kalau nanti ini bendanya digerakin kemanapun dia akan ngikutin animasi, misalkan kalau di kapal atau di mana itu juga ngikutin otomatis. Oke, setelah sampai di sini teman-teman pastikan disimpan dulu ya. Oke, setelah saya sudah sampai simpan seperti ini, nah sekarang bagaimana settingnya? Saya kepengen supaya menjadi hanya 150. Jadi ketika kita klik di bagian si tiangnya itu 120 ya, dan saya kepengen render sampai 150 aja. Teman-teman cukup ke bagian plan-nya, terus kemudian kita ke bagian yang di sini parameter. Oke, di bagian yang ada my fisik digeser ke bawah, terus kita cari. Oke, sebentar, pelan-pelan, ada namanya fill. Oke, sebentar saya buka dulu. Kadang-kadang saya lupa juga. Oke, ada shape, ada cache. Nah, oke, saya pakai di bagian cache map. Iya, shape-nya sudah, nih sudah. Bagian di cache ya, di bagian cache. Di sini diganti menjadi 150. Jadi random. Emang nanti simulasi ini akan dilakukan sampai 150. Ini juga digantikan untuk frame-nya dijadi 150. Kemudian saya geser ke tengah, lebarin. Oke. Kemudian setelah sampai di sini saya tinggal mencoba ke back aja ya, langsung di back, jadi disimulasi oleh mereka supaya agak ringan, jadi digerakin. Soalnya kalau sambil gerak nanti biasanya agak berat. Nah dengan back ini akan menjadi pergerakannya nanti lebih stabil. Kalau yang tadi nggak stabil, ini lebih stabil. Beda gitu. Ini sampai 150 doang ya teman. Saran saya ketika teman ingin membuat animasi, setiap ada perubahan paling disimpan aja. Ya, dengan nama beda lebih aman. Oke, kita lihat sudah dilakukan. Sekarang kita play ya, lihat hasilnya, dan ini lebih stabil ya. Kalau yang tadi tidak di back itu tidak akan stabil. Oke, kemudian saya coba bermain kamera. Di kamera saya tekan N, lalu saya klik di view, saya kamera to view-nya saya centang, kemudian posisinya saya rubah kira-kira seperti apa, kira-kira di sini lah ceritanya ya. Nah itu dia, nah, kayak gini. Nah itu lebih enak. Kemudian saya tekan N lagi, saya besarin biar kelihatan. Nah sekarang ketika saya sudah menggunakan efek bendera di sini, teman-teman juga bisa memberi material ya. Ini boleh diikutin saya pelan-pelan. Untuk material ini saya simpan dulu. Saya simpan, saya kasih nama tambahan. Beda misalkan jadi gitu ya. Kenapa sih begitu dibedain nama? Jadi suatu saat nanti ada kegagalan, kalian bisa ngulang dari dimana tadi dimulai gitu ya. Oke, setelah sampai di sini teman-teman, setelah disimpan, dipastikan teman-teman memberi tekstur. Untuk saat ini saya menggunakan, ikutin saja. Jadi saya kepengen suasananya mungkin lebih nyata ya. Saya menggunakan material, ada dua material alam sama material tekstur pada si benderanya. Saya klik di sini. Saya klik di color, saya pilih environment sendiri. Teman-teman gak usah khawatir, standar Blender sudah ada, tinggal klik open, lalu diarahkan di mana teman-teman menyimpan file installer 3D Blender. Nah dia sudah terdaftar ya. Oke, 36 data file, terus kemudian studi like world, dan sini ada namanya, ada macam-macam, ada country, forest, dan saya pakai yang ini misalkan contohnya. Lalu saya open image, nah gitu ya. Ini kalau saya tidak render dulu karena nanti akan mempengaruhi ketika saya rekaman saat ini. Tapi ini udah pasti berhasil dan pasti bagus. Oke, setelah sampai di sini teman tinggal dicoba klik material di bagian ini, saya ganti tekstur saja. Oke. Untuk ini saya kasih tekstur, terus kemudian saya klik di sini,
Saya kembali ke material untuk memberi material bagian tadi kan, kalau ini kan barusan alamnya, environmentnya ya. Saat ini material khusus si plan. Di sini, lalu klik di sini, lalu saya pilih base colornya, pilih image texture, dan kalian ambil kira-kira gambar apa. Nah, saya sudah ada gambarnya. Oke, teman-teman silakan menggunakan bendera apapun, silakan. Monggo langsung dimasukkan saja. Nah, ternyata ini kebalik gambarnya, teman-teman. Bagaimana kalau gambarnya terjadi terbalik seperti ini? Teman-teman gak usah khawatir, teman-teman tinggal dicoba ke view. Di sini ada namanya, saya ganti menjadi 2 view, itu vertical. Oke, terus kemudian saya pilih edit mode, lalu saya seleksi di sini semuanya, ya. Terus kemudian saya klik, ini saya ganti menjadi UV editor, UV editor ya. Oke, ini dia. Ya, setelah itu baru kita ke UV project from view. Nah, itu dia. Terus saya seleksi. Nah, saat ini kita bisa melihat di sebelah sini. Nanti boleh seleksi aja di sebelah sini. Lalu tekan S dibesarin. Nah, ini udah benar kelihatan ya. Ini udah kelihatan. Posisi udah kelihatan. Nah, oke. Ya, seperti ini cukup. Kalau teman-teman mengatur lagi, tekan T, bisa diatur berdasarkan skala. Saya tekan T lagi. Bisa digeser ke kanan agak lebar atau digeser ke sini. Oke. Nah, ini kalau saya matikan object mode-nya sudah pas posisinya. Oke, kalau sudah klik kanan lagi di sini. Klik kanan, pilihnya join area. Iya. Saya sudah dapatkan. Itu dia, teman-teman. Saya klik kamera lagi. Nah, udah jadi ya. Nah, setelah sampai di sini teman-teman sudah dapat materialnya, dan teman-teman nanti bagaimana cara proses rendernya. Dan kalau untuk material ininya bisa menggunakan material biasa saja, mungkin menggunakan agak sedikit abu-abu, terus kemudian bisa menambahkan di sini di bagian metallicnya dinaikin. Kalau mau disamakan dengan saya juga boleh, saya naikin aja kira-kira sampai di sini. Di sini roughness-nya 0,1 atau 2 lah, dan gitu ya. Dah, cukup gitu aja. Segera disimpan sementara waktu. Kasih nama lagi material. Jadi saya tinggal tambahkan material. Jadi kalau salah nanti bisa mulai berurutan. Nah, gitu ya. Nah, sekarang saat ini kita bagaimana cara setting rendernya supaya bisa hidup ya. Kalau tinggal diklik di bagian di sini, di bagian EV. Jadi saya ganti menjadi ini kondisi normal aja deh, material biasa biar nggak berat. Saya pilihnya cycles, terus kemudian rendernya tidak perlu berat-berat. Kalau komputer kalian mungkin speknya kurang bagus seperti punya saya, kasih aja 200, tidak apa-apa. Yang penting lihat hasilnya, itu juga lumayan kok. Kemarin video-video yang sebelum juga saya menggunakan 200, udah bagus. Kalau komputernya super gaban, pakai 4000 yang normal tadi ya, tidak perlu berubah. Terus kemudian teman-teman di sini, setelah sampai di sini baru kita, karena yang akan render yang ini ntar, bukan yang ini. Lalu teman-teman tinggal diklik sini, pilihnya di sini saya menggunakan yang 30%. Tidak terlalu berat. Terus kemudian teman-teman tinggal diklik di bagian di sini ke outputnya, di mana kalian akan disimpan. Misalkan di Blender. Oke. Jadi cloud. Nah, gitu ya. Save. Simpan aja. Kemudian disimpan sebagai view impact. Nah, kalau teman-teman kepengen kondisinya sekali lagi mau misalkan di transparan, kalian di sini ya diklik di bagian render. Di sini ada film. Kalau memang mau hitam transparan, dicentang kalau mau. Tapi kalau mau ada pemandangannya, environment-nya tinggal dimatikan saja. Setelah sampai di sini, teman-teman segera langsung ke render animasi. Nanti akan render selama sejauh dari bukan sejauh ya, sepanjang frame 1 sampai frame 150 kurang begitu ya. Langsung klik aja di sini lalu render. Oh ya, sebelum render teman-teman pastikan mungkin di sini mau dibikin ketebalan di bagian cloud-nya, atau bisa menggunakan yang namanya solidify. Jadi ada sedikit ketebalan boleh. Jadi tidak tipis ya di pinggir. Maksudnya gimana sih? Jadi di bagian sini tuh tidak tipis kayak kainnya. Nah, itu ada ketebalan. Kalau ini kan udah dikasih solidify nih. Jadi kalau teman-teman saya matikan solidify-nya, dia tidak ada ketebalan. Tapi kalau saya klik di sini, dia ada ketebalan. Gitu loh maksudnya. Saya kembali ke kamera lagi. Setelah sampai di sini, teman-teman tinggal ke render, pilihnya render animation. Selesai deh.
Kita render ya, nanti saya kasih tahu hasilnya. Oh iya, saya hampir lupa lah gitu. Jadi tadi kalau kita lihat simulasinya ya, jadi misalkan sudah lighting sudah, material sudah, dan kita play di sini, ternyata gambarnya kurang halus teman-teman. Teman-teman klik di sini aja untuk menghaluskan. Jadi setelah solidify, kita bisa menambahkan yang namanya subdivision. Nah, surface. Ini lebih halus ya. Saya kasih kira-kira 2 saja deh, biar nggak berat ya. Simple. Nah, setelah itu sebelum di render, teman pastikan simpan kembali. Kemudian ke render, baru animation, baru render animation. Nanti saya kasih hasilnya ya. Oke teman-teman, saya sudah render dan hasilnya seperti ini. Nah, ini. Jadi ini saya sudah oh ya, sekali lagi saya lupa ngasih tahu juga. Jadi teman-teman, yang saya render saat ini, tadi saya menjelaskan di awal menggunakan ini ya, pakai yang namanya MPEG-4 ya kan. Nah, kalau saya ganti saat ini menggunakan Targa karena berbasis bentuknya nanti akan hasilnya jadi image dan disimpan sebagai RGB alpha transparan ya kondisinya. Kenapa demikian? Karena komputer saya komputer lama, takutnya mati atau overhead, saya ganti pakai RGB ya, RGB filenya Targa atau PNG boleh. Dan nanti saya gabungkan menggunakan Premiere, kemudian saya kasih background dan hasilnya akan seperti ini ya hasilnya. Oke, lebih bagus ya. Ini jadi tongkatnya digerakkan dan dia akan mengikuti gerakannya tersebut. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan. Saya berharap materi ini bermanfaat dan berguna. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya mengenai 3D lainnya. Sekian, terima kasih.